Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Imam Madzhab 4 dan juga kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Al-Um dan lain-lain, semuanya rata-rata berpendapat bahwa cerai itu sangat mudah. Dengan hanya guyonan saja, dengan hanya kinayah atau kata-kata majas saja, sindiran saja, itu sudah bisa dihukumi jatuh talak. Dalam kondisi marah juga bisa jatuh talak. Nanti begitu mudahnya ulama-ulama Sunni ini menvonis talak cerai dalam keadaan-keadaan tersebut di atas. Oleh sebab itu, menurut Imam Ibnu Abbas, Imam Imran bin Husain, dan Imam Ali bin Abi Thalib, cerai yang seperti digambarkan oleh ulama-ulama Sunni tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 2. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diteruskan lagi ayat yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Poin dalil harus mendatangkan dua orang saksi yang adil dan netral adalah wa ashidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah, dan datangkanlah dua orang saksi ketika kalian bercerai yang adil saksi tersebut dan netral, tidak membela salah satu pihak. Dua orang yang adil tersebut bersaksi karena Allah, tidak boleh saksi dusta. Begitu juga ketika merujuk atau imsak. Talak pertama, ya. Talak kedua, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi ketika terjadi ucapan talak yang pertama atau yang kedua, jaraknya antara rujuk atau cerai itu 4 bulan 10 hari. Ada yang mengatakan salah satu kuru 3 bulan, namun istri masih satu rumah dengan suami, karena ini masih marrotan, tolak roj'i namanya, masih satu rumah dan masih wajib bagi suami untuk memberi nafkah dan tempat tinggal, alias masih tetap satu rumah. Setelah faida balagna ajalahunna, ketika sudah sampai pada masa iddahnya 3 bulan itu tadi, ya, tergantung kondisi istri, apakah dalam kondisi haid, menstruasi, atau kondisi hamil, ya, atau kondisi lainnya, dilihat dulu. Ada penyesalan dari pihak suami atau keduanya, maka boleh dirujuk
fa'amsikuhunna bima'ruf, kembali lagi dengan cara yang baik-baik. Ini menurut ulama minoritas Sunni, dan menurut ulama Syiah Ismailiyah dan Syiah Imamiyah hanya sunnah mendatangkan 2 orang saksi laki-laki yang adil, sunnah. Tapi au farikuhunna bima'ruf ini yang cerai, talak, benar-benar diputuskan untuk berpisah, maka juga harus wa ashidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah, wajib disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang netral dan adil, bersaksi karena Allah. Kalau itu tidak dilakukan, maka perceraian atau kata talak 1000 kali sekalipun, talak, cerai, bisa, tidak sah. Jadi setelah melihat video ini, bagi suami dan istri dimanapun panjenengan berada, jangan was-was. Ikutilah madhab minoritas Sunni, atau ikutilah pendapat dari Imam Ibnu Abbas, ya, pendapat sahabat Imran bin Husain, dan pendapat imam besar Ali bin Abi Thalib. Anda akan aman. Berdasarkan apa? Semuanya dari Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya maqasidus syar'iyah, tujuan syariat Islam diterapkan kepada masyarakat dan umat ini tercapai kemaslahatan. Kalau memakai hukum Sunni, jelas kemaslahatan ini tidak tercapai. Akhirnya banyak orang dengan mudah-mudahnya untuk melakukan perceraian. Gak cocok cerai, gak cocok cerai, gak cocok cerai. Atau hanya sekedar ucapan cerai, pisah, talak, jadi. Itu gimana? Kok semudah itu gitu. Nah, Madzhabul Arba'ah juga punya alasan gitu. Kenapa kok memudahkan cerai gitu. Karena dianggap istri itu seperti barang milik suami yang bisa dilepas kapan saja. Ya, ini kan, jadi oleh sebab itu kita tidak boleh fanatik dengan Sunni gitu loh. Wah, semua golongan akan masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kan fanatik ya. Dan semuanya itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Syiah Ja'fariyah itu juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah Imamiyah Isna Asyriyah itu mengaku sebagai Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli. Berarti Habib Syiah itu juga banyak, Habib Sunnah itu juga banyak, Habib Sufi juga banyak. Nah, oleh sebab itu kita harus objektif dalam masalah ini. Gitu. Jadi sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama, didukung oleh kompilasi hukum Islam. Bunyinya begini, hampir sama. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan hakim pengadilan agama setelah pihak pengadilan agama gagal mendamaikan, memediasi kedua belah pihak suami istri yang bersengketa. Kedua belah pihak suami istri yang akan melakukan perceraian. Setelah gagal, baru ya sah talak seorang suami di depan hakim pengadilan agama. Ini kompilasi hukum Islam, ini sudah bagus. Jadi kalau umat Islam Indonesia mengikuti keputusan negara melalui pengadilan agama yang ada, berarti sudah sempurna.
Tapi kalau hanya berpegang teguh pada pendapat agama, fatwa ulama, ustadz kiai yang kurang mengerti, maka akan menjadi kacau balau malah nantinya. Karena dianggap wah, berarti wis cerai itu kamu zina, nanti kalau tidur bareng zina, kamu zina. Nah, dan ini diyakini, ini yang saya buktikan ini. Saya tidak hanya 1, 2, 3 kali menangani masalah ini, ya. Sampai sekarang masih ada 4 kasus yang sama, memahami talak cerai itu dengan hanya sekedar ucapan. Lebih dari 2 kali 3 kali si istri tidak mau digauli lagi oleh sang suami, sehingga pertengkaran terus menerus. Yang inilah yang dinamakan maqasidus syar'iyah, yang tidak tercapai maslahah, yang terjadi malah mafsadah. Padahal pernikahan itu merupakan janji yang sangat berat. Mitsaqun ghalidha, bahasanya seperti itu. Karena ikatan janji yang sangat-sangat kuat dan berat ini, maka ketika berpisah juga menggetarkan aras. Kok sampai semudah itu, gitu loh. Bagaimana ini? Nah, oleh sebab itu 100 kali pun ucapan talak cerai pisah dari suami tidak akan sah dianggap sebagai talak sebelum mendatangkan 2 orang saksi laki-laki yang netral dan adil. Kalau itu sudah didatangkan, maka baru ada talak 1. Nah, sah talak 1. Masih ada 1 lagi, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ada masalah lagi misalkan, lalu memutuskan untuk bercerai kembali, ya, disaksikan 2 orang saksi yang netral adil tadi, bersaksi karena Allah, maka jatuh lagi talak yang kedua. Baru 2, masih bisa rujuk kembali, ya. Fa'amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna ya bima'ruf. Nah, setelah yang ketiga ini, bila memutuskan untuk berpisah, au farikuhunna bima'ruf, dengan baik-baik, maka tetap wa ashidu lawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Nah, baru yang ketiga ini, ya, walaupun ya tidak disaksikan oleh pengadilan agama, hakim pengadilan agama sekalipun, menurut agama ini sudah sah. Baru urusan administrasi negara melalui pengadilan agama. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Semoga bisa dimengerti dan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.